Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Publik akan menganalisis tentang kebijakan pengeluaran dalam rangka redistribusi pendapatan dari dana BOS. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari yang pertama, Reni Ratnasari, kedua, Diah Widyaningrum, ketiga, Iza Nurul Oktaviani, dan yang keempat, Ginda Agusti. Konsep redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan pemerintah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pengertian redistribusi secara umum yaitu upaya untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin dengan cara pungutan-pungutan atau pajak. Upaya redistribusi pendapatan merupakan bentuk dari jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara kepada masyarakatnya. Program jaminan sosial haruslah mempunyai manfaat yang menguntungkan sebagai sebuah investasi sosial untuk jangka panjang kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh solidaritas sosial dan redistribusi pendapatan. Dana BOS merupakan kepanjangan dari Bantuan Operasional Sekolah. Dana BOS merupakan dana bantuan pendidikan yang diberikan kepada sekolah untuk kepentingan non-personalia agar dikelola dengan baik. Biasanya, dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Perpustakaan, kemudian PPJB, kemudian standar pengelolaan, kemudian sarana prasarana, kemudian pendik itu untuk pengembangan profesi guru, untuk seminar-seminar, IHT, kemudian yang terakhir untuk pengelolaan dapodik juga. Dana BOS itu tepatnya sesuai juknis dan realisasinya 100% itu menurut BOS baik, tapi kalau nggak sesuai juknis itu katanya ada penyimpangan. Nah, kalau realisasinya belum 100% berarti belum terserap semuanya gitu. Jadi ada kegiatan yang belum bisa didanai. Itu kalau dana BOS begitu ya. Jelas lah, karena dana BOS kan digunakan operasional semua kegiatan siswa di kelas, entah itu baik di kelas maupun di luar kelas. Maksud itu kayak kalau di kelas kan KBM biasa, mereka perlu apa? LCD kita fasilitasi, perlu komputer kita fasilitasi. Komputer LCD itu kan juga perlu pemeliharaan, maka kita adakan rutin pemeliharaannya supaya bisa langsung nyaman untuk KBM, kipas angin, semua fasilitas. Kalau pandemi ya kita usahakan ada tempat cuci tangan, hand wash, kemudian hand sanit kalau diperlukan, kemudian kalau saat untuk sterilisasi dan disemprot disinfektan, kemudian ada masker juga nanti untuk persiapan kalau new normal itu.
nggak akan bisa. Tapi kalau menurut juknis dan kebutuhan sekolah, insya Allah terpenuhi. Kalau keinginan ke anak ya kakak, ada yang minta sepatu, ada yang minta kaos tim, tapi belum terhasil. Tapi kan nggak mungkin, karena kalau pakai dana bos mesti jadi inventaris sekolah. Dan itu saya khawatir kalau yang namanya benda-benda seperti itu riskan rusak dan hilang. Jadi sementara belum. Kebutuhan pribadi itu masih dicukupi sendiri. Tapi kalau kebutuhan untuk KBM kita fasilitasi. Ada dana lain Mbak, dana APBD yang dari provinsi ada, itu malah lebih besar dari dana bos, 2.100.000 per bulan tiap tahun. Kalau dana bos kan 1,5 juta per bulan tiap tahun. Kalau belum masih saja memang ada yang nggak bisa tercover di kedua-duanya, itu masih kita perlu sumbangan dari orang tua atau dari komite sekolah, walaupun nggak seberapa. Kalau ibaratnya setahun nggak ada 1 juta, kadang 1 juta lebih dikit gitu. Tapi kalau dibandingkan Anda kuliah berapa satu semester ya loh? Iya. Ini masih murah kalau di SMA karena udah didampingi dengan dana bos dan dana APBD tinggi gitu. Kadang malah lulus itu Mbak, tanya aja ini Mbak Nita yang pembantu komite sekolah itu, siswa itu karena banyak yang dapat beasiswa entah itu PIP atau bagaimana, itu sisa di akhir tahun karena kita memang sumbangannya kecil, sisa ada yang 2 juta, 1,5 juta gitu Mbak. Bener, malah dia punya simpanan di sekolah itu. Iya, tapi nggak semua orang tua sadar bayar itu ya sulit Mbak. Ya cuma segitu pengennya ya gratis. Tapi kalau gratis itu fasilitasnya ya kita nggak jamin tuh Mbak yang namanya gratis. PAUD aja bayar gitu toh. Apalagi anak ini dari jam 7 sampai setengah 4. Fasilitas pengen maksimum tapi ya pendampingan lah dengan komite sekolah gitu, jangan pengennya gratis maksudnya gitu. Kalau tahun kemarin itu per triwulan, jadi 1 tahun 4 kali, mulai tahun 2020 1 triwulan Mbak, per 4 bulan sekali. Juknisnya itu dipermudah atau simple sesuai kebutuhan sekolah Mbak. Kadang kan sekolah butuh tapi di juknis nggak ada, ya udah kita nggak bisa membelanjakan. Gitu. Iya. Jadi juknis itu dari sana pusat, iya, dari Kemendikbud. Dari wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan, pertama, dana bos dialokasikan sesuai juknis. Kedua, dana bos menunjang prestasi peserta didik. Ketiga, jika dana bos belum mencukupi kebutuhan KBM, maka sekolah menggunakan dana APBD. Dan jika dari kedua dana tersebut masih belum tercover, maka sekolah akan menggunakan sumbangan dari orang tua. Saran dari narasumber untuk juknis kedepannya agar dibuat lebih simpel dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, karena terkadang apa yang dibutuhkan di sekolah tidak tercantum di dalam juknis, sehingga sekolah tidak dapat mengalokasikan dana bos untuk barang yang sedang diperlukan tersebut. Analisis, dana bos merupakan salah satu kebijakan pengeluaran pemerintah dalam rangka redistribusi pendapatan bagi siswa. Program tersebut merupakan bentuk pendistribusian ulang dari pendapatan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Solusi dari kelompok kami yaitu dana bos mungkin dapat ditingkatkan anggarannya
agar kebutuhan KBM dapat tercukupi tanpa menggunakan sumbangan dari orang tua. Kami juga setuju dengan saran dari narasumber agar kedepannya Juknis dirancang sesuai kebutuhan dari sekolah. Sekian video yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.